motifnya apa, otaknya apa, karena kan selama ini kita masih bertanya-tanya kenapa bisa suami saya yang kata orangnya baik kok bisa diperlakukan tidak baik. Dalam waktu dekat itu akan dirilis ya, akan dirilis oleh penyidik. Saat ini penyidik terus melakukan pendalaman. Kasus pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN masih meninggalkan tanda tanya. Mengapa satu nyawa harus direnggut dengan melibatkan 15 orang, termasuk seorang anggota TNI berpangkat Kopral II? Apakah ini sekedar pembunuhan atau ada sebuah luka yang menyimpan dendam? Fakta yang menambah luka sekaligus menimbulkan tanda tanya besar. Apa peran anggota berseragam militer dalam kasus ini? Sebelumnya, polisi mengungkap 15 orang yang ditetapkan sebagai tersangka memiliki peran berlapis. Ada yang merencanakan, ada yang menganiaya hingga tewas, dan ada pula yang membantu menutup jejak. Apa sebenarnya motif dibalik eksekusi kejam ini? Polisi bilang minta waktu untuk pendalaman pemeriksaan. Dalam waktu dekat itu akan dirilis ya, akan dirilis oleh penyidik. Saat ini penyidik terus melakukan pendalaman. Penyidikan itu dilaksanakan secara hati-hati, secara cermat. Ada SOP-nya, ada aturannya, harus proporsional, harus profesional. Di sisi lain juga transparan dan akuntabel. Ketika pelaku udah ketemu, dihukum setimpal, seberat-beratnya, cepat diusut sampai tuntas sih, cepat nangkep pelaku, terus ketahuan motifnya apa, otaknya apa, karena kan selama ini kita masih bertanya-tanya kok kenapa bisa suami saya yang kata orangnya baik kok bisa diperlakukan tidak baik. Satu nyawa yang menyeret 15 orang dianggap bukan kasus pembunuhan biasa. Dari 15 tersangka, penyidik membagi dalam 4 klaster. Klaster pertama adalah aktor intelektual. Polisi menetapkan 4 tersangka dalam klaster ini. Dwi Hartono, YJ, AA, dan C alias Ken. Klaster 2 berperan membuntuti korban, termasuk mengintai aktivitas di dunia digital. 2 tersangka dalam klaster ini ialah RS dan seorang anggota TNI aktif, yakni Kopda FH. Peran Kopda FH mencari orang untuk melakukan upaya penjemputan paksa. Dan disinilah klaster ketiga muncul, yaitu klaster penculikan yang melibatkan AT, RS, RAH, dan EW. Setelah diculik, eksekutor dan pelaku yang berperan menghilangkan jejak jadi klaster terakhir, di mana M, T, U, Z, N ditetapkan jadi tersangka. Kasus ini membuka peta klaster pelaku yang melibatkan sipil, eksekutor bayaran, hingga oknum aparat berseragam. Bagaimana peran Kopda FH dalam jaringan pembunuhan ini?
Melalui pernyataan tertulis, Komandan Polisi Militer Kodam Jaya Kolonel CPM Doni Agus Priyanto menyampaikan, dari hasil pemeriksaan sementara, FH berperan sebagai perantara yang bertugas mencari orang guna menjemput paksa korban. Hal ini juga dibenarkan oleh Adrianus Agal, kuasa hukum dari 4 tersangka yang berada di klaster penculikan. Kopda FH memerintahkan kliennya untuk menculik korban dan mengantarkannya ke suatu tempat. Antara Eras dengan Oknum F ini, mereka sudah kenal kurang lebih berapa bulan lah sebelumnya. Pekerjaan ini kan si Oknum F ini kan bilang, Eras, ini ada kerjaan, kalian itu hanya menjemput saja dan kamu menyerahkan dia ke suatu tempat. Mereka tidak tahu si korban ini kerjanya apa. Itu. Kan mereka tidak tahu kerjanya apa, hanya untuk jemput paksa. Nanti setelah mereka jemput paksa, yang akan mengantar pulang adalah F dan tangan kanan bos. Lantas, apakah seragam militer dari tersangka Kopda FH dimanfaatkan untuk memastikan jalannya eksekusi sesuai pesanan para aktor intelektual? Ini apakah ada peran fungsional gitu ya? Peran fungsional itu karena kita yang sama-sama tahu, yang sudah diberitakan bahwa oknum ini sebagai perantara di antara otak dan eksekutor. Justru di titik inilah ada peran strategis seorang anggota yang dinilai sangat-sangat krusial dan sangat membahayakan. Kenapa sampai terjadi sedemikian rupa? Karena di situ berarti ada jaringan. Karena seorang oknum itu pasti memiliki jaringan, memiliki kedisiplinan dan reputasi yang bisa dipakai untuk meyakinkan dan mengintimidasi orang lain. Nah, itu yang pertama, peran fungsional. Yang kedua, peran simbolik. Yang kita tahu TNI itu bukan sekedar institusi, tapi simbol kekuasaan negara. Ketika mereka ada yang terlibat, berarti ada kemungkinan masyarakat akan menilai bahwa seragam bisa dibeli, bahwa otoritas bisa disewa. Hal ini akan sangat-sangat merugikan institusi tersebut. Keterlibatan anggota TNI dalam kasus pembunuhan kepala cabang Bank BUMN malah menambah lapisan dramatis adanya keterlibatan oknum aparat TNI. Bahkan semakin menambah tanda tanya. Motif belum terungkap membuat publik terjebak dalam teka-teki. Sementara bayang-bayang keterlibatan oknum aparat membuat kasus ini semakin sensitif. Akankah kebenaran bisa diungkap atau justru tenggelam di balik permainan kuasa? Namun mantan Kabareskrim periode 2009-2011 Ito Sumardi bilang bahwa butuh kehati-hatian bagi penyidik untuk mengungkap motif. Kita cross-check itu yang akan bisa menentukan peran yang bersangkutan. Kan sekarang ini yang dilakukan adalah mekanisme penanganan yang dilakukan oleh 2 instansi. Yang satu adalah instansi kepolisian, yaitu Polda Metro Jaya yang sudah mengambil alih dari Polres Jakarta Timur, dan selain itu adalah Pomdam ya. Karena kasusnya ini adalah koneksitas, memang ada sedikit kesulitan kalau memang dilakukan oleh institusi, tapi tentunya dengan koordinasi maupun kesepakatan atau komitmen untuk mengungkap kasus ini, saya kira ini akan ada komunikasi antara Pomdam Jaya dengan Polda Metro Jaya. Tentunya kan kita juga harus hati-hati menyampaikan motif, jangan sampai ada salah dalam menyampaikan motif dari yang bersangkutan. Kan kita melihat sekarang masih ada beberapa spekulasi ya. Apakah itu merupakan masalah pribadi, kemudian penipuan terkait dengan kredit fiktif, dan juga kemungkinan ada balas dendam atau persaingan internal. Nah, tentunya ini yang harus didalami dari hasil cross-check ya. 15 orang untuk 1 nyawa. Pembunuhan kepala cabang Bank BUMN bukan hanya soal hilangnya 1 nyawa, melainkan cermin betapa terorganisirnya kejahatan ketika uang dan kepentingan menjadi taruhannya. Kini publik menunggu seberapa tegas negara menghukum para pelaku, termasuk oknum aparat berseragam, agar tragedi ini tidak lagi terjadi. Tim Liputan, Kompas TV.